Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Al-Qawi. NIM saya 8572652668. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan tugas 1B 1A yang namanya dari pembelajaran mikro, mempelajari keterampilan dalam mengajar. Oke, sebelum saya menutup videonya, saya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin menjadi tugas. Di sini kita akan membahas tentang zakat dan infak ya. Yang pertama zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Nah, di sini terbagi menjadi dua zakat. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Pak, bagaimana sih memperbedakannya antara zakat fitrah dan zakat mal? Oke, kita bahas di sini. Yang pertama zakat fitrah. Tahu kan kalian makna dari zakat fitrah? Belum tahu? Oke, kita kasih tahu sekarang. Zakat artinya tumbuh, berkembang suci dan berkah. Sebagaimana firman Allah, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 9. Sedangkan secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Begitupun zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pada bulan suci Ramadan, umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci ya. Fitrah menurut bahasa adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan zakat fitrah. Hukumnya wajib bagi seorang muslim. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam, keluarganya masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Pak, bagaimana sih tata cara melakukan zakat fitrah itu? Oke, kita akan kasih tahu ya. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Oke. Allah menetapkan ketentuan dalam beribadah. Jika ketentuan tersebut dipenuhi dengan sungguh-sungguh, maka akan bernilai mulia dan mendapatkan hikmah. Di antara ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ya, kita ambil yang pertama, yaitu zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok itu apa sih, Kak? Ya, bahan makanan pokok negara kita pada umumnya adalah beras. Kita di Indonesia sebagai warga Banten, kemungkinan bahan pokok makan kita sehari-hari adalah beras ya. Jadi dimasak dari nasi itu menjadi bahan makanan pokok untuk manusia. Banyaknya zakat fitrah itu berapa sih, Pak? Untuk kita mengeluarkan zakat atau untuk membersihkan diri atau bersuci, menyucikan diri ya. Banyak zakat fitrah adalah mengeluarkan 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras ya. Tentunya dengan kualitas beras yang bagus, yang layak dimakan. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah wajib dikeluarkan saat
matahari terbenam akhir Ramadan ya, atau di sudah 25 sampai akhir Ramadan ya, tanggal 25 akhir Ramadan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum saat Idul Fitri. Namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat nih. Oke. Kak, emang yang menerima zakat itu siapa aja sih? Dan bagaimana kita memberikannya? Oke ya. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran yaitu 8 golongan sebagaimana penerima zakat mal. Tetapi golongan yang paling utama penerima zakat fitrah adalah fakir miskin atau yang tidak mempunyai harta, atau yang biasa kita sebut adalah orang miskin atau orang yang tidak mampu ya. Karena mereka lah yang paling membutuhkan, sehingga saat menerima zakat fitrah mereka sangat bahagia karena kehidupan mereka sangat susah, atau kemungkinan kita bisa memberikan atau kita membantu orang lain seperti itu ya. Yang kedua yaitu apa? Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal. Zakat mal disebut juga harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau penjualan barang atau kita pekerjaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak, penghasilan juga harus dizakati. Masing-masing harta memiliki perhitungan ketentuan sendirinya. Ya, seperti kita ini sedang panen padi. Ya, padi di ladang kita itu banyak. Semisal kita mendapatkan 1 ton berat padi ya. Nah, 1 ton padi itu kita mengeluarkan zakat sekitar atau 2 atau 3 karung ya untuk mengeluarkan zakat mal. Ketentuan bagi orang yang berzakat itu bagaimana sih Pak? Nah, orang yang wajib berzakat antara lain beragama Islam yang pertama ya. Yang pertama beragama Islam ya. Islam yang pertama. Karena apa? Karena ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada firman-Nya juga. Yang kedua adalah balik. Yang kedua balik ya. Dan yang ketiga berakal ya. Yang ketiga berakal. Yang keempat bebas dari hutang dan merdeka. Bebas dari hutang atau merdeka. Bebas dari hutang atau merdeka. Itu ketentuan bagi orang yang wajib menerima zakat. Yang pertama adalah Islam atau beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat bebas dari hutang. Pak, bagaimana sih ketentuan harta yang wajib dizakatkan oleh kita? Nah, di sini harta yang Allah berikan kepada kita merupakan amanah Allah. Allah menitipkan kepada kita agar disalurkan secara baik, salah satunya dengan zakat harta. Dengan zakat harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain.
cara memperoleh dengan hal-hal baik. Hartanya berkembang, memberi keberuntungan bagi pemilik. Hartanya memiliki sendiri, memiliki kekuasaan untuk menggunakannya mencapai 1 tahun haul dan mencapai nisabnya. Ya, kemungkinan kita 1 tahun 1 kali ya untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat fitrah. Kalau untuk zakat mal, kemungkinan ketika kita memiliki rezeki lebih atau memiliki pendapatan yang besar, meskipun kecil, kita harus mengeluarkan zakat mal. Karena apa? Karena kita harus bersyukur mendapatkan apa yang kita berusaha mendapatkan yang titipan dari Allah, gitu ya. Ketentuan penerimaan zakat ya. Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah menjelaskan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fi sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Itu firman Allah ya, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang digolongkan hatinya mu'alaf ya, digolongkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana ya. Itu penjelasan dari Al-Quran surat At-Taubah ya. Ini penjelasan Al-Quran dari surat At-Taubah. Semuanya tadi sangat memuaskan ya. Bagaimana cara niat dari zakat fitrah dan zakat mal. Oke. Zakat fitrah bagaimana niatnya deh? Yaitu nawaitu an ukhrija li zakatil fitri fardhulillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Begitu niat zakat fitrah ya. Dan Pak, gimana sih caranya zakat mal? Nawaitu an ukhrija zakatal mal fardhulillahi ta'ala. Tidak beda jauh dari zakat fitrah ya. Niat zakat fitrah dan zakat mal itu tidak beda jauh, itu sama. Ya, nawaitu an ukhrija zakatal fardhulillahi ta'ala. Saya mengeluarkan zakat harta saya fardu karena Allah Ta'ala. Ya, kemungkinan videonya bisa sampai segitu saja. Ya, kemungkinan videonya sampai di sini saja. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan saya, karena ini saya pertama kali melakukan praktek belajar mengajar ya. Karena saya belum masa proses atau belum masuk ke sekolah, saya akan mempersiapkan diri untuk terus berusaha mengerjakan tugas-tugas saya agar saya bisa di masa depan nanti, insyaallah. Ya, kemungkinan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.